Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku Rifki Aditya dari Sipil 23. Aku di sini diamanai dari bidang akademik KMS sebagai tentor dari mata kuliah Matematika 1. Di mana pada tahun lalu itu Matematika 1 itu ada di UTS-nya ada 4 soal, di mana masing-masing soal itu bobotnya ada 5%. Jadi cukup besar. Teman-teman diusahain pada saat ngerjain soal Matematika 1 ini bisa dikerjain semaksimal mungkin karena materinya masih sederhana, nggak terlalu sulit, masih relevan dengan mungkin matematika di SMA gitu. Langsung aja ke pembahasan soal yang pertama. Sebuah perusahaan ABC membuat dua berangkas penyimpanan tertutup, yaitu berangkas A yang berbentuk balok dan berangkas B yang berbentuk tabung. Panjang, lebar, dan tinggi berangkas berturut-turut adalah X meter, X plus 3 meter, dan 4 meter. Sedangkan jari-jari dan tinggi berangkas B berturut-turut adalah 2 X meter dan 6 per pi meter. Jika perusahaan menginginkan agar selisih antara kedua volume berangkas tersebut tidak melebihi 20 meter kubik, tentukan semua nilai X yang mungkin. Di sini kuncinya adalah nilai X pada saat selisih antara kedua volume berangkas tersebut tidak melebihi 20 meter kubik. Untuk ngerjain soal ini bisa digambar dulu untuk visualisasinya, di mana pada belok A ini panjangnya X meter, kemudian lebarnya X plus 3 meter, tingginya 4 meter. Tabung B ini jari-jarinya 2 X meter, tingginya 6 per meter. Untuk selisihnya tadi kurang dari selisihnya tidak lebih dari 20. Jadi di sini volume balok dikurangi volume tabung itu harus kurang dari sama dengan 20 meter kubik. Untuk langsung masukin rumusnya aja, di mana volume balok itu kan panjang kali tinggi, terus volume tabung itu pi r kuadrat kali tinggi. Kurang dari sama dengan 20, langsung aja di sini tadi panjangnya kan X, lebarnya X plus 3, tingginya 4. Terus di sini jari-jari tabung itu 2X, tinggi tabung itu 6 per pi. Ini 6 per pi sama pi bisa dicoret. Langsung aja hasilnya adalah min 20x kuadrat plus 12x, ini mutlak, terus kurang dari sama dengan 20. Untuk eh, dapatkan solusi dari mutlak ini tuh ada dua alternatif solusi. Yang pertama adalah min 20 kurang dari sama dengan min 20x kuadrat tambah 12x. Terus ini pindah ruas saja jadi 20x kuadrat min 12x min 20 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kan bisa disederhanain dibagi 4 semuanya. Jadi 5x kuadrat min 3x min 5 kurang dari sama dengan 0. Dimana untuk mencari akar dari pertidaksamaan ini bisa menggunakan rumus ABC, di mana 5 itu A, kemudian B itu min 3, C-nya min 5. Jadi X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kemudian disubstitusiin aja, B-nya itu tadi min 3, kemudian A-nya 5, C-nya min 5. Jadi didapatkan bahwa X12 itu sama dengan 3 plus minus akar 19 per 10. Kemudian untuk alternatif solusi kedua, itu min 20 X kuadrat plus 12X kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan 20. Nah, untuk nyari ini sama kayak tadi, bisa menggunakan rumus ABC, tapi di sini kita nggak sampai pakai ABC-nya karena bisa dicek pakai determinan. Di sini determinannya kan B kuadrat min 4AC ya. Jadi substitusi B-nya itu 12, C-nya min 20, A-nya min 20, masukin D-nya sama dengan negatif 1456. Nah kan D-nya itu kurang dari 0, jadi akar dari pertidaksamaan ini itu bukan bilangan real, jadi bisa kita anggap gak ada. Nah jadi syarat dari eh, tadi itu yang pertama adalah bahwa X lebih besar sama dengan 3 min akar 109 per 10, dan X kurang dari sama dengan 3 plus akar 109 per 10. Kemudian yang kedua, kita harus sepakati bahwa X itu harus lebih besar pada 0, karena X ini kan menjelaskan ukuran, dan ukuran itu tidak mungkin negatif. Jadi X lebih besar dari 0. Nah, untuk mengetahui solusi dari kedua syarat ini, bisa menggunakan garis bilangan, di mana untuk himpunan persamaannya ada di antara 0 sampai 3 plus akar 19 per 10. Jadi himpunan persamaannya adalah X demikian hingga, di mana X lebih besar dari 0, dan X kurang dari sama dengan 3 plus akar 19 per 10. Dan X adalah termasuk anggota bilangan real. Di sini juga teman-teman harus perhatiin untuk simbolnya, yang di sini adalah kurang dari, yang di sini adalah kurang dari sama dengan, dilihat dari syaratnya aja. Terus untuk soal yang kedua, eh,
Bila X lebih besar dari 1 dan X kurang dari 4, tentukan solusi dari mutlak dalam mutlak 2X min 1 min 7 lebih besar pada 2. Untuk ngerjain yang nomor 2 ini sama kayak nomor 1 tadi, dimana untuk ngerjain yang ini harus dikerjain dari luar. Jadi yang dari luar ini ada dua alternatif solusi, yang kiri sama yang kanan. Yang alternatif solusi pertama itu eh, mutlak 2X min 1 min 7 lebih besar sama dengan 2. Kemudian min 7-nya pindah ruas ke kanan. Jadi mutlak 2X min 1 lebih besar dari 9. Sama kayak tadi, ini juga ada dua alternatif solusi. Yang pertama itu 2X min 1 lebih besar dari 9. Jadi 2X lebih besar dari 10. Maka ketemu bahwa X lebih besar sama dengan 5. Kemudian alternatif solusi kedua itu 2X min 1 kurang dari sama dengan min 9. Kemudian 2X kurang dari sama dengan min 8. Dan X kurang dari sama dengan min 4. Untuk untuk alternatif solusi yang kedua, di sini ada mutlak 2X min 1 min 7 kurang dari sama dengan min 2. Kemudian pindah ruas lagi, 2X min 1 kurang dari sama dengan 5. Untuk yang ini juga ada alternatif solusinya, yaitu 2X min 1 lebih besar sama dengan min 5, terus 2X min 1 juga kurang dari sama dengan 5. Nah, ini kan bisa ditambah 1 semua, jadi min 5 tambah 1 min 4, 2X min 1 tambah 1, 2X, 5 tambah 1, 6. Kemudian dibagi 2 semua, min 4 bagi 2 min 2, 2X bagi 2X, 6 bagi 2, 3. Jadi ketemu bahwa solusi dari alternatifnya adalah X lebih besar sama dengan min 2 dan X kurang dari sama dengan 3. Di sini syarat yang pertama tadi adalah X harus lebih besar dari 1 dan X kurang dari 4. Kemudian syarat yang kedua itu X lebih besar dari 5 atau X kurang dari sama dengan min 4 atau X lebih besar sama dengan min 2 dan X kurang dari sama dengan 3. Bisa dibikin garis bilangannya aja dan ketemu nanti himpunan persamaannya ada di antara 1 dan 3. Lagi-lagi teman-teman harus perhatiin juga untuk simpulnya. Di sini adalah kurang dari, terus yang di sini juga kurang dari sama dengan. Kemudian untuk soal yang ketiga, ini adalah tentang limit, di mana limit X mendekati 0 akar cos 12X min 1 per sin X sin 8X plus tan kuadrat 4X. Untuk ngerjain soal nomor 3 ini bisa langsung dikali aja sama akar cos 12X plus 1 per akar cos 12X plus 1. Dimana ini akarnya jadi hilang, jadi cos 12X min 1, bawahnya X sin 8X plus tan kuadrat 4X kali sama akar cos 12X plus 1. Nah, tadi ini kan ada bentuk cos 12X. Nah, teman-teman harus ingat bahwa identitas trigonometri yang cos 2X itu sama dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X. Nah, jadi misalnya cos 2X itu adalah cos 12X, maka X-nya itu jadi setengahnya. Jadi 12X setengahnya adalah 6X. Jadi cos kuadrat 6X min sin kuadrat 6X min 1. 1 itu juga sin kuadrat X plus cos kuadrat X. Dimana X-nya bisa diganti aja sama 6X. Jadi di sini cos kuadrat 6X sama cos kuadrat 6X yang di sini bisa saling meniadakan, bisa dicoret aja. Ini min sin kuadrat 6X min sin kuadrat 6X jadi min sin kuadrat 6X. Kemudian yang bawahnya tetap. Jadi pada yang di sini itu langsung diisolasi aja, dipisah gitu. Di sini ada min 2 per akar cos 12X plus 1. Yang belakang ini dikali sama dengan sin kuadrat 6X per X sin 8X plus tan kuadrat 4X. Nah, teman-teman juga harus ingat sifat limit. Itu kan bahwa limit X mendekati 0. Untuk misalnya sin AX per BX itu hasilnya sama dengan A per B. Atau bisa juga seperti ini ya. Jadi sin 6X plus 6X kali 6X itu kan berarti ini kan 6 per 6 ya. 6 per 6 itu kan 1. Terus di sini juga sin 6X per 6X sama dengan 1. Ini juga 1, 1, 1. Jadi tinggal yang ini.
limit X mendekati 0, min 2, tadi tetap sama, bawahnya akar cos 12x1 kali 6x kali 6x per x kali 8x plus 4x kali 4x. Ini bisa di eh, sederhanain jadi 36x per 24x, x-nya bisa dicoret, 36 per 24 jadi 3 per 2. Terus tadi x-nya langsung bisa disubstitusiin aja, akar cos 12x itu jadinya kan cos 0 ya, cos 0 kan 1. Jadi min 2 per 1 tambah 1 kan 2. Jadi min 2 per 2 kali 3 per 2, ini 1 berarti tinggal min 3 per 2. Jadi hasil dari limit mendekati 0 ini adalah min 3 per 2. Untuk soal eh, keempat, soal terakhir, hitung nilai P dan Q agar fungsi fx yang pada saat x lebih dari 3 itu fungsinya 2x kuadrat plus px min 15 per 3 min x. Terus pada saat x kurang dari sama dengan 3, qx kuadrat min 7x plus 1 itu continue di x sama dengan 3. Untuk ngerjain soal nomor 4 ini, kita bisa tinjau dari dua sisi ya. Sisi yang pertama itu dari sisi positif, limit x mendekati 3 dari sisi positif 2x kuadrat plus px min 15 per 3 min x itu harus sama dengan limit x ditinjau dari sisi 3 negatif qx kuadrat min 7x plus 1. Nah, ini kan bisa dianggap aja kalau 2x kuadrat plus px min 15 itu bisa habis dibagi sama 3 min x. Dengan anggapan seperti itu bisa langsung kita coba-coba aja. Misalnya di sini kan 2 kali min 15 kan min 30. Min 30 itu misalnya akarnya itu min 6 sama 5 ya. Terus di sini dimasukin x min 3. Ini awalnya kan 2x min 6 ya. 2x min 6 jadi x min 3. Terus belakangnya 2x plus 5. Jadi kalau misalnya dikaliin, kali pelangi gitu, jadinya 2x kuadrat min x min 15. Nah, ketemu di sini P-nya itu adalah min 1. Kemudian masukin ke nilai limit yang tadi. Di sini sama aja kayak misalnya kita kasih negatif itu kan jadinya 3 min x ya. X min 3, kalau negatifin kan jadinya 3 min x. Jadi negatif 3 min x kali 2x plus 5 per 3 min x limit x mendekati 3 dari sisi positif sama dengan limit x mendekati 3 dari sisi negatif qx kuadrat min 7x plus 1. Sini bisa dicoret-coret jadi tinggal limit x mendekati 3 dari sisi positif min 2x min 5 sama dengan limit x mendekati 3 negatif qx kuadrat min 7x plus 1. Yang ini bisa disubstitusiin aja langsung semuanya. Jadi min 2 kali 3 min 5 sama dengan q kali 3 kuadrat min 7 kali 3 plus 1. Min 11 sama dengan 9q min 20. 9q sama dengan 9 dan q-nya ketemu 1. Jadi nilai P dan Q agar fx continue di x sama dengan 3 secara berturut-turut dalam min 1 dan 1. Mungkin gitu aja yang bisa dibahas dari SNJ UTS Matematika 1 tahun 2024 ini. Diusahain teman-teman semua bisa ngerjain soal UTS dengan semaksimal mungkin karena Matematika 1 itu masih termasuk mata kuliah yang tidak terlalu rumit apabila dibandingkan dengan mata kuliah matematika selanjutnya, misalnya matematika 2, matematika 3, matematika 4. Itu matematika 1 itu masih termasuk sederhana lah. Masih bisa lah untuk dinalar gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman semua ngerjain soal matematika ini dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Kalau tahun lalu itu waktunya juga banyak banget ya. Ada 100 menit itu untuk ngerjain 4 soal ini sebenarnya harusnya bisa sisa-sisa. Jadi gunakan waktu 100 menit ini dengan semaksimal mungkin supaya nanti bisa hasil akhirnya juga bisa mendongkrak IPK teman-teman semua. Soalnya juga nanti masih ada soal UAS dari Matematika 1. Semoga teman-teman semua bisa ngerjain soal Matematika 1 ini dengan semaksimal mungkin biar bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Gitu aja sih dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.